Fokus Pastoral 2023, Sukacita Hidup Berbangsa, dipersembahkan oleh DPP Santo Martinus Bidang Pewarta, menampilkan pahlawan nasional Franciscus Xaverius Seda. Franciscus Xaverius Seda, atau lebih dikenal dengan sebutan Frans Seda, lahir di Maumere, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 4 Oktober 1926. Ia terlahir dari sebuah keluarga guru di desa Lekebay, sebuah desa kecil di Pulau Flores. Di tengah alam Flores yang keras, Frans Seda bertumbuh dengan semboyan hidup, berdoa, bertapa, dan bekerja keras. Frans Seda sangat mengidolakan para guru dan para pastor. Seda kecil masuk sekolah dasar di Ndau Ende Flores. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMP BOP KRI di kota Yogyakarta. Setelah itu, Frans Seda masuk Kolose Xaverius di Muntilan, dan ia juga bersekolah di Hollands Burgers School, Surabaya. Berkat kerja kerasnya, ia mendapat beasiswa untuk belajar di Sekolah Tinggi Ekonomi di Tilburg, Nederland, dan berhasil meraih gelar sarjana ekonomi dari Catholic Economic School, Hogeschool Tilburg, Belanda pada tahun 1956. Karyanya di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Frans Seda adalah pendiri dan perintis Yayasan Atmajaya dan Universitas Katolik Indonesia. Atmajaya atau Unika Atmajaya. Beliau tercatat sebagai dekan pertama Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dari tahun 1961 sampai 1964. Sekaligus rektor pertama Unika Atmajaya. Karyanya di bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, Frans Seda pernah menjabat sebagai menteri di beberapa kementerian, antara lain Menteri Perkebunan pada tahun 1964 sampai 1966, Menteri Pertanian 1966, Menteri Keuangan 1966 sampai 1968, serta Menteri Perhubungan dan Pariwisata pada tahun 1968 sampai 1973. Selain itu, beliau juga pernah menjadi penasihat ekonomi bagi Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdul Rahman Wahid, dan Presiden Megawati. Jasanya di bidang keuangan. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Frans Seda ditunjuk sebagai Menteri Keuangan tahun 1966 sampai 1968. Dalam situasi dan keadaan keuangan Republik Indonesia yang sedang carut-marut, dalam situasi dan kondisi keuangan negara yang demikian, Frans Seda mampu membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih stabil setelah didera inflasi hingga 650%. Beliau mampu menerapkan kesatuan penganggaran pemerintah pada Kementerian Keuangan, serta menerapkan model anggaran penerimaan dan belanja yang berimbang. Dua hal penting yang hingga kini masih diterapkan dalam dunia keuangan Indonesia hingga saat ini. Frans Seda merupakan seorang teknokrat. Ia membangun fondasi perekonomian Indonesia dengan disiplin anggaran dan mengawali berbagai bentuk kebijakan-kebijakan turunan dengan satu tujuan, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pesan kitab suci, jadilah garam dunia, dari Matius 5 ayat 13. Refleksi, Frans Seda ditunjuk sebagai pejabat bukan semata-mata karena keahliannya, melainkan terutama karena kejujurannya.
Franseda berbeda dengan kebanyakan politisi lain yang cuma sibuk mencari kedudukan dan kemudian melanggengkan kedudukan itu. Franseda tidak mengejar harta dan tahta. Sebagai seorang putra Katolik, ia menjadi saksi Kristus melalui kinerjanya. Ketika korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merajalela, Franseda tidak ikut-ikutan menjadi busuk. Ia malah mencegah kebusukan. Ia menjadi garam. Garam yang sedikit dapat mencegah kebusukan seperti sabda Kristus. Kamu adalah garam dunia. Franseda telah menjadi garam ekonomi Indonesia melalui teladan dan kiprahnya. Ia mempraktekkan kemuliaan bagi Allah melalui nilai-nilai Kristiani dalam kejujuran dan prestasi kerjanya. Bagaimana dengan kita? Sanggupkah kita menjadi garam dunia dalam kehidupan ini? Selamat merefleksikannya.